Pengurus DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kepri masa bakti 2022 sampai 2027 dikukuhkan di Hotel Golden View Bengkong pada Ahad 15 Januari 2023. Wakil Sekjen DPP LPM RI Zulkifli Irawan mewakili pengurus DPP untuk melantik pengurus DPD LPM Kepri yang diketuai Syafruddin Saadun. Secara resmi, seremoni pelantikan ditandai dengan pembacaan naskah ikrar sumpah janji yang dibacakan Wakil Sekjen DPP LPM RI Zulkifli Irawan. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka LPM RI yang diterima Ketua LPM RI Syafruddin Saadun. Hari ini, Minggu, tanggal 15 Januari tahun saudara-saudari bersedia berjanji? Ya. Ya, hadirin kita. Selamat datang kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilaturahmi dalam acara pengukuhan. Sebelum pengukuhan pengurus DPD LPM Kepri, sejumlah acara disiapkan panitia, diantaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tari persembahan, dan pembacaan doa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebagai tanda hormat, terimalah tari persembahan. Tangan yang gemuruh untuk para penari kita dan tentu mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Bimbinglah kami selalu menuju ridho-Mu. Jadikan kami semuanya hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Jadikan penyayang, kasihi dan sayangi kami, ya Allah. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Acara Pelantikan LPM Kepri Ramali Padang mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, serta panitia yang sudah bertungkus lumus bekerja keras agar kegiatan pelantikan sukses terlaksana. Dia menambahkan sebagai pengurus, pihaknya mengucapkan ribuan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Provinsi. Kepada sahabat dan keluarganya, mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin.
Pertama sekali kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berupaya mempersiapkan sehingga terjadinya dan terlaksananya acara pada sore hari ini. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh donatur ataupun yang membantu dalam terlaksana acara ini. Kami dari DPD LPM Provinsi Kepri juga meminta maaf seandainya dalam penyambutan ataupun penerimaan tempat yang tidak pada tempatnya, kami juga mohon maaf. Dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh yang hadir pada siang. Sangat bangga karena hari ini kami dapat dilantik sebagaimana mestinya, dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku ketua panitia, dan lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ramali selaku Ketua Panitia. Pelantikan, kita terlebih dahulu saksikan bersama penayangan video sekilas sejarah berdirinya DPD LPM Provinsi Kepulauan Riau. Sungguh menawan para sang putri berkain tapis bersulam emas. Dengan semangat pemberdayaan membangun Kepri, menjadikan LPM menjadi organisasi berkualitas. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui Forum Musyawarah Temu LKMD tingkat nasional di Bandung yang diikuti para utusan LKMD Indonesia dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah, dan membuat kesepakatan kota Kepulauan Riau. Dalam mewujudkan visinya, LPM serta dalam mendorong peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penciptaan iklim dengan masa bakti 2015-2020. Adapun Riau telah membentuk kepengurusan kabupaten dan kota di seluruh provinsi Kepulauan. Kami tayangan video sekilas sejarah berdirinya DPD LPM Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepri. Dewan Penasihat Raja Mustaqim Sumarno Zulkifli Riawan SE. Dewan Pakar Yus Rusmana Hendri Zain Herman. Nama-nama yang saya sebut untuk dapat. Jurnalis MAK Wakil Ketua 1 Ramali Padang MMG. Wakil Ketua 2 Nandi Kuswahrial SPD MPDI. Wakil Ketua 4 Dr. Hewan Ibrahim. Sekretaris Bendahara 1 Reni Suryani. Bendahara 2 Ika Lasdinawati. Bendahara 3 Mekalisa Mahamada. Bidang Advokasi Hukum dan HAM Advokat Akhtur Hutapea SH. Advokat Selvi Kebunan. Efrianto Siregar. Zulfiardi. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halim Tamimi. Jukem dan Perdagangan Hadi Faisal Suherdi. Bidang Penelitian Ahmadi Susilawati. Bidang Pemuda dan Olahraga Wahid. Kepada Ketua DPD LPM. Sebelum saudara-saudari saya lanjut, apakah saudara-saudari bersedia berjanji? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia berjanji? Bersedia. Pengurus DPD LPM Provinsi Kepulauan Riau. Bersedia.
Bersediakah saudara-saudari memajukan organisasi DPD LPM Provinsi? Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau Republik Indonesia. Imigrasi Halim Tamimi, Jubi Harto, Republik Indonesia kepada Bapak Zulkifli Riawan SE, kami kepada Ketua DPD LPM Provinsi Kepulauan Riau mohon maju. Penyerahan ya, hadirin kita saksikan bersama bahwa batakan telah diserahkan dari pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Untuk itu kami persilakan kepada tamu undangan VIP untuk mendampingi Ketua DPP LPM Republik Indonesia untuk memberikan salam dan selamat kepada seluruh pengurus DPP. Selamat. Dan setelah menyampaikan ucapan selamat, langsung foto bersama. Nanti dengan menyampaikan ucapan selamat, langsung foto bersama. Nanti dengan seluruh tamu undangan VIP di bawah bersama dengan DPP RI dan DPD Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, Ketua DPD LPM Kepri Syafruddin Saadun mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya dalam memimpin DPD LPM Kepri 5 tahun ke depan. Dia mengatakan sebagai organisasi resmi mitra pemerintah, LPM Kepri fokus pada pembangunan yang ada di kelurahan dan desa. Kepada jajaran pengurus yang sudah dilantik, dia mengajak untuk komitmen bersatu padu menjalankan LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. yang saya hormati Bapak Gubernur atau mewakili Bapak Kesbangpol Riau, Bapak Danten yang mewakili, Bapak Kapolda yang mewakili, dan Bapak Kejaksaan Tinggi, pilar-pilar dari LPM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Pertama, memang perkenalan saya meminta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dan membuka bersilaturahmi antara kita sama kita. Perlu saya sampaikan, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh. Tidak ada istirahat dan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya LPM ini berakhirnya pada 2020. Berakhir 2020 ini beriringan pula dengan kehadiran Corona atau COVID, maka baru terlaksanakan musda pada 27 Agustus pada tahun 2022. Alhamdulillah, saat ini kita sudah dapat melaksanakan pelantikan dan pengukuhan kepada seluruh pengurus DPD LPM Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2022 sampai 2027. Ingat, lembaga pemberdayaan masyarakat desa Provinsi Kepulauan Riau ini adalah komitmen kita bersama, berfokus pada kita pembangunan yang ada di desa dan di kelurahan. Oleh karena itu, kita harus semangat, kita harus bersatu di dalam mengembang pembangunan. Kita mendukung apapun program pemerintah sebagai mitra pemerintah, kita harus melaksanakan itu.
Untuk itu kita perlu semangat dalam kebersamaan dan kita tidak boleh lagi yang berduduk santai. Oleh karena itu saya minta apabila di daerah kita khususnya di Provinsi Riau ada TNI menunggu bangun desa, LPM desa dan kelurahan harus ikut tampil bersama TNMD. Dan begitu juga adanya nanti kerjasama kita tentang keamanan Kamtibmas, kita harus kerjasama juga dengan Polri, Polda sampai ke jajaran terbawah. Itu juga dengan sadar hukum. Demikian saya dapat sampaikan. Maaf jika dan kurang. Pulau wisata Pulau Aur, nuansa cita anak negeri. Marilah kita hidup membaur bersama LPM membangun. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Safruddin Saanum yang telah berkenan menyampaikan kata sambutan. Selaku kita jemput DPP Pusat, sudilah untuk menyampaikan kata sambutan kepada Bapak Zulkifli Riawan SE. Kami persilahkan. Sedangkan Wasekjen DPP LPM RI Zulkarnain Irawan dalam sambutannya menjelaskan sejarah singkat LPM yang dulu dikenal dengan LKMD. Wasekjen DPP LPM RI Zulkifli Irawan mengungkapkan LKMD didirikan karena faktor kecemburuan di kalangan masyarakat. Kecemburuan itu meliputi kecemburuan ekonomi, pembangunan, dan kecemburuan sosial yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Di sini saya hanya mempersingkat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa karena berdirinya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa itu faktor dari kecemburuan sosial, ekonomi, pembangunan, dan segala hal yang mengenai dengan sosialnya di masyarakat seluruh di negara kita. Artinya timpang masyarakat kita dengan kondisi-kondisi pada saat itu pemerintahan desa. Pada saat itu masih desa, Pak. Oleh karena pencetusan tahun 1980 itu sesuai dengan undang-undang, maka terbentuklah LKMD untuk mengoptimalkan, mengadilkan seluruh partisipatif dari masyarakat sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mengakomodir aspirasi dalam mengisi pembangunan dari sisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan, adat, dan segalanya di lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, tahun 1980 itu begitu besar partisipasi, begitu besar kepedulian tokoh-tokoh sentral di kelurahan atau di desa seluruh Indonesia untuk mencetuskan deklarasi di Bandung menjadi dari LKMD menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan sampailah terbentuknya asosiasi LPM. Di sisi asosiasi LPM sekian tahun, kurangnya koordinatif, kurangnya peran daripada asosiasi dirubah menjadi khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tanpa asosiasi lagi. Oleh karena itu terakhir LPM diperkuat dengan Permendagri nomor 5 tahun 2007. Itulah dasar utama daripada LPM terbit, menjadi kekuatan kita di bidang sosial, budaya, ekonomi, pembangunan, seluruh partisipasi masyarakat yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan kabupaten, serta daripada provinsi untuk mendampingi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan elemen-elemen aparat-aparat
memberikan koordinasi kepada bangsa untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat khususnya. Mungkin itulah dasar kita di selaku DPP LPM RI. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai wakil sekretaris menyampaikan pantun penutupan. Panglima datang membawa pedang, pedang sarung bertata rapi, rupanya di dalam peti. Bendera dan pelang LPM Kepri sudah terbentang. Lanjutkan perjuangan, berbakti dan mengabdi untuk negeri. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesbang Pol Kepri, Raja Heri Mohrizal, mewakili Pemprov Kepri mengucapkan selamat kepada pengurus DPD yang baru dilantik dan semoga sukses dalam menjalankan tugas sebagai pengurus LPM Kepri. Pemprov Kepri berharap pengurus dapat melakukan langkah-langkah konkret dan bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan, serta memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional di Provinsi Kepri. Tidak mengenal usia, yang penting Pak Sartono nanti bisa bantu selaku sekretaris. Ini sahabat saya dan Bapak Ibu semuanya yang barusan dilantik tadi, para tokoh masyarakat yang hadir, para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon dimaafkan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir pada acara pengukuhan atau pelantikan DPD LPM. Ekonomi daerah serta kehidupan dan tatanan masyarakat Indonesia sebagai dasar ketahanan nasional memerlukan perhatian dari seluruh kekuatan bangsa untuk mewujudkan tuntutan dari hati nurani seluruh rakyat yang mandiri, tangguh, maju, adil, dan makmur sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekuatan bangsa perlu didukung dengan lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa kehidupan masyarakat, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah dan upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta merujuk kepada Permendagri yang disebutkan tadi Pak DPP, Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan kelembagaan pemasyarakatan dan untuk penyegaran dan keberlangsungan organisasi LPM Provinsi Kepulauan Riau. Maka pada hari ini kita melaksanakan pengukuhan pelantikan pengurus yang barusan tadi dilaksanakan. Kami mengucapkan selamat kepada DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang telah dikukuhkan tadi. Kami juga berharap, untuk itu saya juga berharap agar DPD LPM dapat melakukan langkah-langkah konkret dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diamanatkan, serta dapat berkontribusi nyata dalam memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, dalam melaksanakan program kegiatan LPM Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai informasi, pada sore hari ini bersama bahwa sepanjang tahun 2022 program pemberdayaan dan penguatan kapasitas ekonomi dan kemasyarakatan juga telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama stakeholder lainnya. Antara lain bantuan kredit bunga 0%, stimulus kepada pelaku UMKM sebesar 20 juta per UMKM bekerjasama dengan BRK Syariah. Sepanjang tahun 2022 telah terserap sebesar 12 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 600 UMKM yang tersebar. Bantuan insentif kepada hampir 10.000 ketua RT RW seprovinsi Kepulauan Riau dengan nilai 1.200.000 per orang per tahun, bukan per bulan ya. Bantuan biaya operasional kepada 1.000 posyandu seprovinsi Kepulauan Riau sebesar 5 juta per posyandu. Bantuan untuk mubalik dan pemuka agama sebanyak 8.000 orang tersebar seprovinsi Kepulauan Riau sebesar 1 juta per orang dengan total nilai 8 miliar rupiah. Bantuan transportasi siswa bagi sekolah-sekolah di daerah hinterland dengan total 3,5 miliar. Bantuan SPP gratis bagi siswa SMA dan SMK yang tidak mampu dengan total 35 miliar. Bantuan beasiswa bagi 850 mahasiswa yang kurang mampu dengan total 4,6 miliar. Program Mubalik Hinterland dengan mengirimkan mubalik ke pulau-pulau dalam rangka syiar mengedukasi masyarakat di wilayah hinterland. Program Kepri Terang, bantuan pengembangan listrik gratis kepada 8.100 rumah tangga kurang mampu, dan tahun 2022 jumlah desa berlistrik mencapai 100% yang telah menjangkau 417 desa dengan rasio rumah tangga berlistrik 95,5% atau sejumlah 635.593 rumah tangga dari total 672.614 rumah tangga. Pembangunan 77 BTS atau Base Transceiver Station untuk daerah 3T, terluar, terdepan, terpencil yang tersebar di wilayah Natuna, Anambas, Lingga, Bintan, dan Karimun. Berbagai program pembangunan, pemulihan ekonomi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas kemasyarakatan secara kontinu dijalankan. Berbagai program ini telah berkontribusi dan berdampak terhadap capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan Pak Jul bukan berbalas pantun, hanya membaca saja. Buah manggis tumbuh di dahan, jatuh sebiji di atas tanah. Kami ucapkan selamat atas pengukuhan, semangat menunaikan tugas. Terima kasih, namun kami mohon untuk berada di tempat di depan, silakan, karena akan kita lanjutkan.
Ayo Pak, lihat sini Pak. Pemberian. Iya, lihat sini Pak. Selain dihadiri pengurus LPM Kota dan Kabupaten se-Kepulauan Riau, acara pelantikan ini juga dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kepri seperti Polda Kepri, Korem, Kejati, Pemko Batam, Kodim, dan Polresta Barelang. Usai acara pelantikan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan istirahat makan. Usai istirahat, acara dilanjutkan dengan rapat internal dan konsolidasi jajaran pengurus, serta menyusun agenda raker dan program kerja DPD LPM Kepri lainnya. Azura Aronita, Sonia Nurul Aini, Batam TV melaporkan. Syukur alhamdulillah kita tutup acara pada siang hari ini dan Guru Cendrawasih, Guru Irian. Cukup, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan kami persilakan kepada seluruh undangan untuk menikmati makan siang yang mungkin sudah agak terlambat, mungkin menjelang sore. Oke. 3 Oke. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPD LPM Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih Bapak Wali Kota Batam. LPM Provinsi Kepri berjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Aku kan harus siapin pena sama ini kan, menulis nama-namanya.